Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya biha wajhuhu. Al-hadis aw kama qala. Wa qala asy-syekh Ibnu Atha'il As-Sakandari fi hikamihi al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Allahumma nawwir qulubana wa quluba ahlina wa auladina wa jami'i man jalasa fi majlisina hada wa man sami'a majlisana hada binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Allahumma tahhir qulubana minal aghyar, tahhir qulubana minal aghyar, tahhir qulubana minal aghyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita muliakan, keluarga besar, guru kita, panutan kita, pembimbing ruhani kita, Abah Romo Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Sedayonipun keluargaipun Abah ingkang sanget kita taati, kita muliakan, kita harap doanya. Seluruh para sahabat-sahabat ipun Abah, murid-muridipun Abah, pecinta-pecintanipun Abah, yang mudah-mudahan terus melaksanakan amal-amal yang diajarkan oleh Abah ingkang sangat kula muliakan. Wabil khusus jamaah pengajian kitab Al-Hikam yang dirintis dilaksanakan oleh Abah secara istiqomah. Mugi-mugi kita nunut saged istiqomah, amin Allahumma amin. Malam niki baru saja kemarin kita melaksanakan santunan 10 surah. Napa niku istilahnya? S3 nggih. Sedekah 10 surah. Tambah setunggal S4 sip. Sip artinya sip niku walaupun ditinggal Abah masih tetap berjalan kanthi sae.
Betapa banyak sekali hal-hal yang dirintis, ditinggalkan oleh beliau, dan kita yang ditinggalkan tinggal merawat, melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua yang dirintis oleh beliau, Abah terus tersirami pahalanipun, sebagai nama janjinipun baginda Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menjadi pionir kebaikan, kemudian kebaikan itu dilanjutkan oleh penerusnya, baik itu anak-anaknya maupun murid-muridnya, maka yang melanjutkan itu mendapatkan ganjaran, yang merintis tetap mendapatkan ganjaran sama seperti yang melakukan. Nikilah orang yang sangat mulia apabila dia menjadi perintis amal-amal yang mulia. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi perintis amal-amal kejelekan, sebab dawuhipun Kanjeng Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, masih dalam kaitan dengan Muharram, kula pingin membahas dua hal. Yang pertama, belajar dari kisah para sahabat yang ikut baginda Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Yang kedua, belajar dari sahabat yang menyambut Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah. Yang keduanya disebut sebagai sahabat muhajirin dan ansor. Kemudian kita kaitkan dengan ngaji al-hikam. Lembaran yang panjenengan pegang niku menawi nutut kula bahas, menawi boten nutut boten kula bahas. Sebab kula diajari kali Abah niku sing penting sinau, sing penting buka-buka kitab. Kok terserah apa yang Allah inginkan ketika sampean megang mik, itulah yang keluar. Jadi niki alasan orang yang tidak terlalu siap ngaji. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula tidak ingin membahas tafsir, tapi betapa indahnya contoh yang dimunculkan oleh Allah, bagaimana pribadi-pribadi kaum muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah dari Mekkah ke Yathrib mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin itu oleh Allah diberi sifat yang sangat indah. Mereka adalah orang-orang yang imannya betul-betul benar, jujur antara luar dan dalam. Makanya wonten dawuh biasanya ngulina no napa niku? Biasa no ngulina no napa niku terusanipun? Ucapanmu podo karo karepe atimu. Ini ku luar biasa kata-kata hikmah niki. Orang-orang yang ikut hijrah baginda Nabi dari Mekkah menuju Yathrib niku tujuannya dua dalam Al-Quran. Pertama, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kedua, wa yansurunallaha wa rasulah. Niki mawon yang kita bahas. Mereka orang-orang yang tujuannya hanya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tidak ada tujuan lain mengikuti Nabi hijrah niku kecuali hanya mados fadl saking Allah, mados ridhanipun Allah. Engkang nomor kalih, mereka sanggup siap berjuang mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki contoh profil murid yang dohir batin manut mursyid. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, niku urusannya dengan Allah. Yang kedua, wa yansurunallaha wa rasulah, mereka sama-sama bersama memperjuangkan agama Allah, mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian yang sangat menarik.
Ketika Nabi hijrah bersama para sahabat itu, rata-rata sahabat niku motivasinya adalah ikhlas karena Allah. Mangke kita bahas ikhlas versi Al-Hikam. Tapi tiba-tiba di dalam rombongan santri-santrinya baginda Nabi niku wonten satu santri yang ora ikhlas. Wonten satu santri yang ikut Nabi hijrah tapi motivasinya bukan mencari fadl Allah, bukan mencari ridhanipun Allah, nopo malih berjuang bersama baginda Rasulullah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa murid sebanyak ini bisa saja ada satu dua ingkang dereng ikhlas. Leres apa boten nggih? Ketinggalan nih leres. Makanya abah niku sering cerios, orang derek torikoh itu macem-macem nak. Ada yang betul-betul ikhlas, ada yang lari dari masalah. Wonten masalah kemudian derek torikoh, masalahnya selesai, torikoh ya selesai. Jadi bapak-bapak yang kebetulan menjadi guru di madrasah, guru di pondok, kalau ada murid yang ora ikhlas, ada satu dua murid yang belum ikhlas, biarkan. Sebab dia sudah digerakkan oleh Allah berkumpul bertemu dengan orang yang ikhlas. Murid-murid peta boten ikhlas, boten nopo-nopo, tapi beruntunglah dia bertemu dengan seorang yang sudah wusul ilallah, maka pasti suatu saat lambat atau cepat dia akan menjadi pribadi yang ikhlas karena berada di tangan orang yang ikhlas. Niki senengipun nderek torikoh. Bahkan wonten dawuh yang sangat menyenangkan. Orang yang ikut torikoh kemudian dia wafat sebelum wusul ilallah, maka dia dicatat wafat dalam keadaan wusul ilallah. Niki namanya wusul nunut. Nunut mursyid. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, kula terusaken. Sahabat yang tidak ikhlas, santrinipun Kanjeng Nabi yang tidak ikhlas itu tidak disebut siapa namanya, tapi disebut inisialnya. Dalam sejarah niku disebut dengan identitas Muhajiru Ummi Qais, MUQ, Muhajiru Ummi Qais. Makanya dalam dunia jurnalistik kalau mau menyebut masalah seseorang yang bersalah atau kurang baik, sebaiknya jangan menulis nama secara langsung, secara lengkap, tapi pakai identitas. Lah, Muhajiru Ummi Qais niku para rawuh ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya bukan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, bukan wayansurunallaha wa rasulah, tapi dia motivasi ikut hijrahnya niku karena pingin ketemu dengan seorang perempuan cantik yang bernama Ummu Qais, sehingga kelak dalam angan-angan dia, saya akan kenalan, saya akan ketemu, dan saya akan menikah dengan Ummu Qais. Baginda Nabi sebagai seorang guru paham kalau santrinya itu ada yang ora bener niate. Jangankan baginda Nabi, mursyid kita paham mana muridnya yang ikhlas, mana muridnya yang tidak ikhlas. Makanya kulo niku ketika kulo niki suul adabnya kulo ceritakan ke jenengan kersani jenengan boten sesuul adab kulo. Ketika salah satu putranipun Mbah Yai Jalil sambang ke pondok Al Amanah niku nggih gayeng, kewayang sekali oleh nuturi, tapi bergaya tidak nuturi. Akhir pembicaraan niku kulo matur ngeten, Yai nyuwun nasihat kagem kula. Langsung piyambak ini pun niku tertawa. Ngeten lho Pak Holik, kula diajari kali abah. Boten usah punya keinginan meminta nasihat. Subhanallah, astaghfirullahaladzim. Jadi ingin meminta nasihat itu sebenarnya kita su'ul adab, karena seakan-akan kita tidak tahu bahwa beliau itu tidak tahu kalau beliau itu orang yang sedang diinginkan nasihatnya
medal. Jadi ketika kita duduk di depan mursyid tidak perlu kita punya keinginan apa-apa, karena mursyid tahu mana yang akan didawuhkan. Justru kalau kita matur itu menurut Abah niku malah su'ul adab. Seakan-akan kita ngajari mursyid kalau kita butuh ini. Apa mursyid kita nggak tahu kalau kita butuh ini? Sangat paham. Kalau langsung nunduk, nggih Gus ngapunten. Tapi kalau kemudian dinasehati, tapi sebelum dinasehati kalau diberikan pelajaran. Kulo riyen niki kali Abah diajari, nek kepanggih kali guru mboten usah matur pingin niki insyaallah gurunya sampun pirsa, sampun paham. Nek gurune kamil, nek jenengan teng guru madrasah nggih kedah matur bapak-bapak jenengan mindel mawon mboten angsal napa-napa jenengan. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, Nabi paham bahwa salah satu muridnya niku salah niat. Akhirnya karena kesalahan satu sahabat niki membawa berkah. Jadi sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi, apakah itu kebaikan maupun ketidakbaikan, itu pasti membawa hikmah yang luar biasa. Contoh, salah satu contoh adalah suatu saat Nabi jalan-jalan dengan para sahabat dalam sebuah perjalanan panjang. Payah Nabi sareh. Sahabat Bilal dengan gagahnya bilang, ya Rasul jenengan sare mawon istirahat. Mangke kulo engkang boten sare, kulo tak jagi. Mangke nek pun wancini subuh kulo gugai. Gagahnya Bilal. Ternyata Bilal juga ketilemen. Akhirnya wekdal niku subuhnya napa niku karipan. Lah ngeten niki disengaja oleh Allah agar menjadi syariat bagi umatnya Kanjeng Nabi. Begitu tahu bahwa sholat waktu sudah tidak ada, langsung sholat subuh, dan itu disebut ada juga. Karena niku boten disengaja. Kecuali sampun masuk waktu subuh kemudian engko ayo subuh akhir kebablasan niku namine disengaja. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula teruskan. Kemudian kesalahan niat ini bermanfaat sekali dalam dunia Islam, karena Nabi kemudian mengeluarkan dawuh yang akan menjadi pedoman dalam kita beramal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap individu itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Niki niat yang benar. Barang siapa yang ketika dia berhijrah, karena niki urusannya dengan muhajir Ummu Qais tadi. Barang siapa yang berhijrah, beribadah, bergerak, bekerja, motivasinya karena Allah dan karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka itu adalah niat yang benar, pasti hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi barang siapa yang hijrah niku lid dunya yusibuha, karena ingin mendapatkan dunia, awi mara'atin yang kihuha, atau karena ingin menikahi seorang perempuan, padahal perempuan niku termasuk bagian dari dunia. Jadi dunia niku umum nopo mawon, dan salah satu di antara isinya dunia itu adalah ingin menikahi perempuan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya terhadap barang yang dia hijrah. Artosipun kalau orang niku ikhlas, hasilnya pasti sae. Tapi kalau orang itu niatnya bukan karena Allah, bisa saja yang diinginkan niku didapat, bisa juga boten didapat. Bahasa sederhananya panjenengan, kula panjenengan, orang nanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi tidak pernah ada ceritanya orang nanam rumput, padinya tumbuh. Niki sederhana bapak-bapak. Tiang sepuh niku riyen kan dawuh sederhana-sederhana, tapi luar biasa hikmahnya. Lah berkaitan dengan ikhlas niki, di hikmah yang ke-10 ada dawuh yang sangat dalam yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kula namung membacakan mawon.
Al-a'malu suwarun qaimatun. Al-a'malu utawi piro-piro amal al-zahiratu kang bangsa zahir iku suwarun piro-piro patung qaimatun kang ngadeg. Wa arwahuha utawi piro-piro ruhi a'mal iku wujudu sirril ikhlasi anane rahasia ikhlas fiha di dalam amal. Kalau diterjemahkan al-a'malu suwarun qaimatun, amal-amal perbuatan niku kalau kita bahas niki amal perbuatan itu paling tidak wonten kalih. Yang pertama amal jismaniyah, yang kedua amal qalbiyah. Amal yang bersifat jisim, fisik. Yang kedua amal yang bersifat hati. Lah niki sama-sama butuh ruh yang disebut dengan ikhlas. Amal jismaniyah niku seperti sholat, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Sedangkan amal-amal yang bersifat qalbiyah niku seperti taubat dan lain sebagainya. Lah amal-amal seperti itu dawuhipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah hanya sebagai kerangka-kerangka patung-patung yang tegak berdiri. Apalah artinya amal? Apalah artinya patung? Biasanya abah niku mencontohkan niku patungnya sapi yang ada di pujon niku nggih. Kalau nek ngaji niki riyen masih ingat, abah niku pasti kalau bahas ini contohnya adalah patung sapi yang ada di pujon yang ada perempuan sedang meras susunya. Apalah artinya patung? Apalah artinya kerangka? Apalah artinya badan? Kalau tidak ada napa niku? Tidak ada ruhnya. Maka yang penting dari badan niku adalah ruh. Contoh, wonten tiyang guanteng, sinten si artis sing ganteng niki gini? Sinten? Kalau tidak terlalu mengikuti ini. Sinten? Kulo niku pernah kepanggih kali tiang namini Afgan. Wonten paham jenengan Afgan? Afgan niku tetangga kulo. Katanya tetangganya tapi. Masya Allah Pak, pipinya niku mulus. Seandainya ada napa niku ada lalat nempel kepleset. Saking mulusnya Afgan. Sak ganteng-gantengi Afgan, tapi kalau dia tidak punya nyawa, kira-kira penggemarnya mendekati, diapakan? Dinapakan? Nggak dikubur. Sehebat seganteng-gantengnya Afgan, kalau dia sudah tidak punya ruh, maka dia akan dikubur. Lah, amal niku seperti kerangka tubuh, dia tidak akan ada artinya apa-apa. Justru kadang-kadang malah nopo nggih nyerimpeti. Nggih kados muminya Fir'aun itu kan harus dimumi, harus dirawat dan lain sebagainya. Maka sekalipun istrinya, sekalipun anaknya, sekalipun suaminya, tapi kalau sudah mati dia tidak akan mengatakan kita sehidup semati. Kamu mati, saya ikut mati. Enggak akan. Kita hidup bersama, kalau mati sendiri. Nggih dikubur. Makanya disebut oleh beliau al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ada ikhlas di dalam amal niku. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken. Abah teng kitabipun At-Thariqah ilallah, jalan menuju Allah niku boten kula bacakan. Jenengan tumbas ingkang dereng tumbas teng pojokan niku lari-lari sampun gelar. Nggih, niki sponsor sekedhik. Tumbas halaman pinten niki, mulai dari halaman 120-an niku sampai kuadah niku bahas tentang ikhlas, berhalam-halaman abah membahas tentang ikhlas. Tapi kalau pingin niru abah niku biasa membaca niki nggih, membaca kitab yang gandulan niki. Bismillahirrahmanirrahim. Teng kitab niki wonten pembagian ikhlas niku paling tidak wonten 3. Teng syaraipun kitab Al-Hikam niku.
Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Ikhlas niku warna-warna sesuai dengan tingkatan-tingkatan manusia. Niki adalah koreksi pada diri kita di mana posisi kita. Pertama, fa ikhlasul ubbad. Ikhlasnya ubbad. Yang kedua, wa ikhlasul muhibbin. Yang ketiga, wa ikhlasul arifin. Ikhlasul ubbad, ikhlasul muhibbin, ikhlasul arifin. Apa itu ikhlasul ubbad? Fa ikhlasul ubbadi salamatu a'malihim minar riya al-jali wal khafi wa kulli ma fihi haddun linnafsi. Ikhlasnya orang-orang ahli ibadah niki ikhlas paling rendah adalah salamatu a'malihim, selamatnya amal-amal mereka. Amal-amal tadi niku lho bapak-bapak, ibu-ibu, amal jismaniyah dan amal napa tadi? Qalbiyah. Selamatnya amal-amal mereka baik yang bersifat jismani ataupun yang bersifat qalbi, selamat saking nopo minar riya'i al jali wal khafi, dari riya jali lan riya khafi. Riya jali niku riya sing jelas-jelasan, gampangane ngoten mawon. Riya khafi niku riya yang samar-samar. Koyok-koyok gak riya tapi sakjane riya. Maka ada kisah menarik tentang niki. Suatu saat ada seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menyebut cintanya niku dengan mengungkapkan perasaan cinta. Belajar saking niki berarti cinta niku boten nangsal dipendam, tapi cinta itu harus diucapkan. Jadi bapak-bapak keluar dari majelis mulia niki, pulang panggil ibunya langsung bilang I love you mama, saya cinta pada kamu mama. Niku ajaran dari baginda Rasul, karena Rasulullah begitu bareng dengan sahabat Mu'ad dalam sebuah kendaraan bersama, digonceng sahabat Mu'ad. Tiba-tiba Rasulullah dawuh, ya Mu'ad wallahi uhibbuka, wallahi uhibbuka, wallahi uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintai kamu, demi Allah saya mencintai kamu, demi Allah saya mencintai kamu. Apa yang lebih mulia dalam kehidupan kita kecuali kita dicintai oleh guru kita, dan cinta itu disampaikan oleh guru kita. Niki hebatnya sahabat Mu'ad. Maka Mu'ad niki adalah sahabat pilihan, karenanya salah satu kehebatan Mu'ad itu beliau dikirim oleh baginda Rasul menjadi gubernur Yaman. Sayangnya ketika beliau menjadi gubernur niku, beliau boten nututi, niki resiko niki, boten nututi wafatnya baginda Rasul. Tapi tali batin antara sahabat Mu'ad dengan Rasulullah niku sangat erat, robitohnya kuat sekali. Nah kalau kali panjenengan kan menawi badhe wiritan syadhira kan berusaha mendatangkan wajahnya mursyid. Niki boten usaha mendatangkan karena wajah mursyid tidak pernah terlupakan. Nih kalau kalian panjenengan paling kan waktu subuh merem membayangkan wajahnya mursyid. Kadang-kadang gak ketok-ketok wajahnya. Saking ya Allah, kok gak jelas ya wajah mursyid. Nih ngoten niku kalau ya Allah, hijabnya kok terlalu tebal sih. Pengen bayangkan wajahnya mursyid saja kok cek angel. Jadi samar-samar wajahnya gitu. Nih ngoten niku jenengan tempel mawon Pak, napa niku? Fotone mursyid tengah jengi pengimaman. Lah, robitohnya sangat kuat antara Mu'ad dengan baginda Rasul. Begitu Rasulullah wafat, Mu'ad di Yaman niku keraos. Innalillah. Karena dalam alam sadar dan tidak sadar ada kata-kata mengatakan, ya Mu'ad, apakah engkau enak-enak begini sedangkan kekasihmu wafat? Bangun beliau. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan-jangan Rasulullah wafat. Langsung beliau tidak berpikir panjang lebar, sama seperti kalau kalian panjenengan ketika pireng bahwa guru kita, pembimbing rohani kita wafat, tidak mikir sedang apa, langsung berangkat. Tidak mikir punya uang berapa, langsung berangkat. Niku saking cintanya. Berangkatlah sahabat Mu'ad dari Yaman menuju Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah sampun dikebumikan. Beliau langsung menuju dalemipun baginda Rasul. Begitu sampai di dalamnya baginda Rasul, beliau ketok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, sinten?
kula ning Mu'ad. Oh, Mu'ad sahabat ayah yang paling faham halal haram. Jadi Mu'ad niku digelari sahabat yang paling paham tentang halal haram. Niki ceritanya panjang, boten kula ingin ceritakan. Lah ketika sahabat Mu'ad niku masuk ke masjid, di samping makam baginda Rasul, Mu'ad niku nangis. Masuklah sahabat Umar, melihat wajah sahabatnya Mu'ad basah dengan air mata. Sahabat Umar mengatakan, ma yubakika ya Mu'ad, apa yang menjadikan engkau menangis wahai sahabatku Mu'ad? Mu'ad kemudian matur ngeten, bagaimana saya tidak menangis? Suatu saat kami berdua dengan baginda Rasul yang sudah ada di makom. Tahu-tahu Rasulullah dawuh ngeten, ya Mu'ad, al-yasir minar riya syirkun. Al-yasir setitik minar riya saking riya iku syirkun, sudah dianggap syirik. Itulah yang menjadikan sahabat Mu'ad nangis di samping makam baginda Rasul. Maka murid-muridipun Abah Jamal niku sebenarnya hari ini harus mengingat-ingat dawuh-dawuh beliau. Baik dawuh itu disampaikan secara umum atau panjenengan punya kenangan tersendiri dengan Abah dan Abah dawuh jenengan. Maka tolong jenengan yang murid-muridnya Abah yang seusia kalian Abah, kalau jenengan pernah punya nasihat saking Abah, catat, atau kalau jenengan boten sakit nyatet, rekam, kirim teng keluarga, karena niku adalah wasiat yang luar biasa. Kadang-kadang wasiat itu disampaikan kepada sahabatnya tapi tidak disampaikan kepada anaknya. Anaknya niki butuh tentang wasiatipun Abah. Sepakat nggih Bapak-bapak? Wangsul saking pengaosan niki jenengan ngingat-ngingat nopo ingkang pernah Abah dawuhkan pada jenengan. Para rawuh ingkang sanget kula muliakan, minar riya al-jali wal khafi wa kulli ma fihi haddun lin nafsi, dan selamat dari segala sesuatu di mana sesuatu itu menjadi kegemarannya jiwa, kesenangannya jiwa. Itulah yang disebut dengan amalnya, ikhlasnya ahlul ubbad. Fala ya'maluna al-amala illa lillah. Ahli-ahli ibadah niki amalnya ikhlas. Mereka tidak beramal kecuali hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Tapi tambahannya talaban lis-sawab wa haraban minal iqab ma'anisbatil amali ilaihim wal i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Ada tambahannya niki Pak, yang menyebabkan ikhlas niki ikhlas paling rendah. Nopo niku? Talaban lis sawab. Nopo niku Bapak-bapak? Mados ganjaran. Lah niki kula kali panjenengan. Oh boten panjenengan, kula niki. Kenapa kamu puasa Asyura? Loh, Ustadz, puasa Asyura itu pahalanya sama seperti pahalanya 1000 orang haji, 1000 orang umroh, 1000 orang mati syahid, kan ngoten nggih? Kenapa panjenengan ngelus kepalanya anak yatim? Loh, pahalanya luar biasa apa itu? Satu rambut itu pripun niku terusane, Pak? Dibalas 1 derajat, padahal berapa rambutnya? Kalau 1 kali gosokan, kalau digosok terus, pinten niku ganjaranipun. Jadi kalau mirengaken tadi niku kalau juga latihan santunan 10 surah. Istri kula niku putrinipun Abah dawuh, sebenarnya contoh indah dari Rasulullah orang menghapus, mengusap-ngusap kepalanya itu diharapkan oleh baginda Rasul. Mulai hari ini kita punya perhatian pada anak yatim, dan seterusnya kita tetap punya perhatian anak yatim. Jangan-jangan santunan sama anak yatim niku setahun sekali. Kenging nopo? Karena mamasaharo sayatimin yauma asyura minal muharram. Nah, jadi niki ikhlas nopo boten? Ikhlas niki Pak. Ikhlas, tapi ikhlasnya ubba, ikhlasnya orang yang disebut ahli ibadah. Talaban lis-sawab
wa haraban minal iqab. Yang kedua, dia beramal lillahi ta'ala, tapi tujuannya biar selamat dari siksaanipun Allah. Seandainya dua hal ini sudah aman, kira-kira tetap beramal enggak? Ada pengumuman, sampean dijamin masuk surga, sampean dijamin tidak akan masuk neraka. Kira-kira masih semangat beramal? Loh, saya beramal bukan karena surga, saya beramal bukan karena takut neraka, tapi saya beramal karena cinta. Oh, niku luar biasa niku Bapak-bapak. Terus yang kedua, ma'anisbatil amali ilaihim. Niki yang agak bahaya. Nisbatil amal, ma'anisbatil amali, orang itu menisbatkan amalnya ilaihim pada mereka. Saya bisa berbuat ini karena saya bisa berbuat ini karena memang kemampuan saya. Celakanya lagi, wal i'timadi alaihi fi tahsili ma dzukira. Dia percaya tetanggenan, i'timad kepada amal, bukan iktimat kepada Allah. Yang menyelamatkan saya adalah amal saya. Yang membuat saya beruntung karena amal saya. Jadi amalnya niku menjadi napa nggih, semacam sandaran yang kuat. Dia tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada amalnya. Niki orang-orang pemula. Jadi ikhlasnya pemula. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, makanya salah satu di antara hikmah niku min alamatil i'timad 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Salah satu hikmah ngoten. Niku yang pertama. Jadi orang itu menganggap amalnya niku muncul dari dirinya. Yang kedua, orang itu berharap akan keselamatan dirinya bukan karena rahmatipun Allah, tapi karena amalnya. Jadi niku namanya i'timad alal amal. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, di belakang pertengahan niku wonten dawuh sangat indah dari Ibnu Athaillah. Makanya kitab Al-Hikam niku kata-katanya niku satu dengan yang lain saling berkait. Beliau mengatakan begini bahasa Indonesianya. Dipilihnya engkau untuk beribadah itu sudah cukup bagi kamu tanpa harus mengharapkan imbalan dari ibadah yang engkau lakukan. Bagaimana mungkin kamu meminta imbalan dari amal yang sebenarnya bukan amalmu, tapi amalipun Allah. Ya Allah, kalau ingat, ya Allah, niki kanggo napa nggih? Kanggo muhasabah. Bagaimana kamu meminta pahala padahal amalnya itu bukan karena kekuatan kamu. Amalnya itu bukan karena ikhtiarmu. Amalmu itu bukan karena pilihanmu, tapi amalmu itu adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah, berbahagialah apabila kamu sudah dipilih, dikehendaki oleh Allah untuk puasa Asyura ngoten niku. Bersyukurlah, berbahagialah apabila kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bersedekah 10 Asyura. Niku dawuhipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pun nggih Bapak-bapak, niki yang pertama. Napa tadi? Ikhlasul ubad. Ingkang nomor kalih teng syarahipun kitab niki wa ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang pada derajat demen marang Allah, cinta marang Allah. Huwa al-amalu lillah. Amalnya itu murni karena Allah. Yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Tapi ada embel-embelnya, ijlalan wa ta'dhiman li'annahu ta'ala ahlun lidzalika. Amalnya itu semata-mata karena mengagungkan dan membesarkan Allah, dan memang Allah itu pantas untuk kita amal seperti itu. La liqasdi sawabin wala harabin min iqabin. Dia tidak bertujuan mendapatkan pahala, niki tingkatan yang lebih tinggi. Juga dia tidak bertujuan selamat dari siksa. Niku namanya ikhlasul ubad, ikhlasul muhibbin.
Yang terakhir di sini disebut wa ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah wusul ilallah. Syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim min ghairi ayyaraw li anfusihim fi dhalika hawlan wala quwwatan fala ya'maluna al-amala illa billah la bihawlihim wala quwwatihim wa hada arfa'u mimma qablahu. Yang paling tinggi niku bapak-bapak adalah oleh nyawangi hamba itu atas kesendirian Allah, atas keesaan Allah, tidak ada yang lain. Jadi semua yang dia lihat adalah Allah. Niki namanya sudah wihdatul wujud. Menjelaskan niki agak berat bapak-bapak karena kita belum sampai ke sana. Tapi paling tidak kalau hanya definisi mugi-mugi sampai amin Allahumma amin. Entah umur pinten, entah menjelang wafat, yang penting sampai ngeten amin Allahumma amin. Setiap gerakan, setiap diamnya itu bukan karena upayanya, tapi digerakkan dan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ayyaraw li anfusihim fi dzalika, sama sekali dia tidak memandang dirinya dalam setiap amalnya. Haulan wala quwatan, apakah orang itu napa niku la haula wala quwata. Haulan itu artosipun dia menghindar dari yang tidak baik, kuwatan dia mengerjakan sesuatu yang baik, sama sekali bukan karena daya upayanya. Maka yang keluar dari lisan orang arifin niki la haula wala quwata illa billah. Kata-kata la haula wala quwata illa billah niki luar biasa tingginya. Sering kita matur la haula wala quwata illa billah, tapi dalam kenyataannya kita masih punya pikiran bahwa kita punya kekuatan, kita punya pikiran bahwa kita mampu menghindar dari kejelekan, mampu melakukan kebaikan atas ikhtiar kita, atas usaha kita. Lah orang-orang yang sudah pada makom arifin itu haulan wala quwatan fala ya'maluna al-amala illa billah. Maka mereka orang-orang arifin itu amalnya hanya karena Allah. Di samping itu la bihaulihim, bukan karena daya upaya mereka, wala quwwatihim, dan juga bukan atas dasar kekuatan mereka. Maka orang-orang yang tingkat ini merasa malu kepada Allah kalau masih mau meminta imbalan. Lah wong la haula wala quwata illa billah, tapi kok masih meminta imbalan. Niki tingkatan-tingkatan amal dalam ikhlas. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken niki sekedhik tentang ikhlas. Kula tutup dengan satu kisah yang luar biasa tentang ikhlas. Sederhana. Suatu saat ada dua murid dari Syekhona Khalil. Niki ceritanya bukan dalam kitab. Kalau dalam kitab niku kalau kali panjenengan tinggal maos 100 kisah ya. 1000 napa niku? 1001 kisahnya Abah. Niku munculnya tulisan 1001 kisahnya Abah niku karena Abah pingin bercerita kepada cucu-cucunya. Jadi pingin membuat kitab untuk cucu-cucu beliau. Akhirnya beliau merangkum kisah-kisah sampai 1001 kisah penegak iman gitu. Luar biasa. Ini ku hadiah terindah dari seorang kakek untuk cucu-cucunya. Para rawuh, ada dua murid yang sama-sama muridnya Syekhona Khalil. Niki mengajarkan kepada kita, gurunya sama, pondoknya sama, makannya sama, ngajinya sama, tapi hasilnya bisa beda. Engkang salah pondoknya, gurunya, apa cedingnya, apa musolanya? Loh, sama-sama mundok di kiai yang sama, musolanya sama, tempat mandinya sama, makannya dari dapur yang sama. Tapi keluar dari pondok itu kok berbeda. Ya nikilah kemudian yang kita kaji karena adab saat ngaji berbeda. Karena adabnya saat ngaji berbeda, baik adab kepada gurunya, adab kepada kawannya, adab kepada kitabnya, adab
terhadap kaki-kakinya juga niku lho Bapak-bapak. Kalau kan kali jenengan sampun diajari luar biasa tentang adab oleh Abah. Lah, satu niku saking kangennya kali Mbah Khalil, malam-malam dia bilang kepada istrinya, "Dek, besok kita sowan Syekhona ya, Dek, kuangen." Jadi kalau sudah kangen tidak tertahankan niku sudah tidak ada halangan. Katos istri kula niku ketika abahnya di Geraha Amerta malam-malam niku matur teng kula, "Bah, kula kok ketok-ketokan abah terus. Pokoknya besok kita berangkat. Besok kita berangkat." "Nggih, kula namung nganteraken." Oh, sepanjang perjalanan istri kula niku komat kamit. Ternyata sampai di sana yang asalnya agak boleh masuk niku akhirnya diolehkan masuk kali petugasnya dan sampai lama dampingi abahnya. Jadi kalau sudah kangennya luar biasa itu seorang murid pasti tidak akan terhalangi oleh apapun. Jenengan pernah mengalami kekangenan yang katos ngoten niku? Cek kangen nih Romo Yai Mursyid. Cek kangen nih makomnya Mbah Yai Jalil. Cek kangen nih makomnya Abah Jamal. Pun berangkat mawon bapak-bapak karena jenengan juga sedang dikangeni oleh beliau, jadi nyambung kadang-kadang diundang. Makanya kadang-kadang kalau acara haul itu ada yang datang, ada yang tidak datang. Yang datang itu karena ditarik oleh sohibul haul. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken. Dek, pokoknya besok kita ke Syekhona. Loh Mas, kita mau ke Syekhona, kita nggak punya apa-apa. Sudahlah Dek, besok kita ke belakang rumah, pohon-pohon itu kita cabuti. Masih belum terlalu tua Mas, pokoknya dicabut. Akhirnya Pak pagi-pagi ini ku ke Tegal ngambil pohon-pohon dibersihkan. Berangkatlah ke Syekhona karena kangennya yang luar biasa. Sampai di Syekhona temu nih kali Syekhona. "Oh, Syekhona kulo Fulan bin Fulan." "Oh iya nak, semalaman aku memang mikir sampean, kangen sampean. Alhamdulillah sampean datang ini kangen bertemu, kangen. Ngapunten nggih Mbah, kula boten gadah napa-napa, kula namung bekto pohong niku." Lu pohong itu luar biasa, non kolesterol itu nah. Akhirnya pohongnya dimasak, dimakan sareng-sareng, campur kopi ngeten niki. Nikmatnya pagi-pagi kopi kali pohong, apalagi pohongnya masih anget ngeten niku. Ngobrol-ngobrol namanya kangen boten wonten pembahasan yang paling boten wonten pembahasan serius sampai lami kemudian matur, "Mbah dalem nyuwun pamit." "Oh iya nak, sik. Mbah Nyai wonten napa teng wingking?" "Boten wonten napa-napa Mbah kecuali wonten napa niku biasanya Pak? Kambing." "Ya wis iku wae kekno." Jadi pohong berbalas kambing. Wah, begitu pulang nuntun kambing ketemu santri yang lain. "Cak, teko ndi sampean?" "Teko Syekhona Khalil." "Lu kok dapat bawa kambing?" Lah dikasih Syekhona, alhamdulillah. "Emangnya sampean bawa apa?" Ini suudon kepada Mbah Khalil. "Memangnya sampean bawa apa sih kok sampai dikasih kambing oleh Mbah Khalil?" "Hanya bawa pohong sak kresek." Wah, pikiran ekonominya sarjana ekonomi mungkin ini langsung. Kalau bawa pohong saja dapat kambing, apalagi bawa parcel sapi ini Mas. Akhirnya dia ke toko buah, parcel sesuai buah pir. Akhirnya singkat cerita datanglah ke Mbah Khalil, bertamu sama Mbah Khalil, diterima sama dengan Mbah Khalil, tapi Mbah Khalil tahu mana yang dikangeni, mana yang tidak dikangeni. Begitu sampai Syekhona niki apel Malang, niki pir Washington, niki wos di aku wis kenyang nak. Kang santri, "Napa Syekhona? Iki lu akeh buah-buahan enak-enak sana, poraan sana." Kata muridnya, "Iya, dikekno santri tahu gitu tak gawa sing welek-welekan ae." Niki cirinya orang-orang ikhlas. Pun nggih Mbah kula badhe wangsul. "Iya nak." "Nggih Mbah kula badhe wangsul." "Iya nak sudah." "Mbah nyuwun pamit kula badhe." "Iya nak sana." Bolak-balik badhe pamit niku maksudnya ngopo niku Bapak? Endi sangone. Jadi dia sowan karena pingin sang. Jadi kadang-kadang kula mawon, kadang-kadang kita sowan mursid niku suul adab. Keng napa? Sowan mursid karena pingin balikan saking mursid. Mbuh balikan itu berbentuk barang, mbuh balikan itu berbentuk doa, mbuh balikan itu berbentuk yang lain. Akhirnya kata Mbah Khalil, "Oh, ini sih nunggu ini penyakit ini."
Bu, wonten napa? Mboten wonten napa-napa, Mbah. Kambingnya sampun dibektosi fulan tadi santri jenengan. Mbok masak enggak? Wonten, Mbah, separuh saking pohong. Iya iku wae, Bu. Akhirnya dapat separuh kresek dari pohong pembawaan santri yang pertama. Bawaan santri yang pertama. Bapak-bapak, lah kok mau dapat pohong? Aku lo kali panjenengan sakit mengambil kesimpulan. Kesimpulanipun nopo? Yang pohong dapat kambing, yang parcel dapat pohong. Padahal sama-sama muridnya Syekhana, karena hati. Makanya Abah nulis tengriki tentang ikhlas niku banyak sekali. Wong malaikat Jibril saja boten paham tentang ikhlas. Malaikat Jibril, apa itu ikhlas? Ya tunggu, saya akan tanyakan kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditanya, nopo iku tentang ikhlas? Sik, aku tak tanya tentang pangeran. Akhirnya Allah dawuh bahwa yang disebut ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasianya Allah yang sengaja Allah titipkan kepada hati yang dicintai oleh Allah. Garis bawahnya adalah hati yang dicintai oleh Allah. Jadi orang itu baru bisa ikhlas, dan tidak bisa kita ikhlas tanpa diberi oleh Allah. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan sirril ikhlas ini? Tidak ada jalan yang paling indah kecuali memposisikan Allah sebagai yang paling kita cintai dalam kehidupan kita, yang paling kita tuju dalam kehidupan kita. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir Kanjeng Nabi dawuh la yaqbalullahu minal a'mal. Salah satu mawon niki di antara beberapa halaman yang Abah tulis, la yaqbalullahu minal a'mal illa ma kana khalisan lahu wa btughiya bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima dari amal-amal ibadah baik yang berbentuk jismaniyah maupun qalbiyah kecuali amal yang bersih satu, khalisan lahu, ikhlas karena Allah, wabtughiya biha wajuhu, dan mencari ridhonipun Allah. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Abah ngajari kula kali panjenengan sebagai penutup doa ben ikhlas. Pripun niku doanya, Pak? Allahumma inni as'aluka al istiqomata wal ikhlas. Allahumma inni as'aluka al istiqomata wal ikhlas. Nopo maksudipun doa Abah nipun? Gak mungkin kita istiqomah, boten mungkin kita sakit ikhlas tanpa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teng wingking wonten munajat yang indah, tahhir kulubana minal aghyar. Bersihkan ya Allah, tahhir kulubana, kata Ibnu Athail As-Sakandari, tahhir, bersihkanlah ya Allah kulubana, hati-hati kami, minal aghyar, dari aghyar. Aghyar itu selain Allah. Monggo sareng-sareng, Allahumma tahhir qulubana minal aghyar. Allahumma tahhir qalbi minal aghyar. Menaiki ambaan, Allahumma tahhir qalbi minal aghyar. Menaiki jenengan ngimami, Allahumma tahhir qulubana minal aghyar. Sering-sering juga maos doa yang diajarkan oleh Abah kita, Allahumma sareng-sareng, inni as'aluka al istiqamata wal ikhlas. Biasanya ditambahi fil ubudiyah. Allah fil ibadah, kadang-kadang Abah juga macam fil ubudiyah. Allahumma inni as'aluka al istiqamata wal ikhlas fil ibadah atau fil ubudiyah. Ibadah niku nggih ibadah, kalau ubudiyah itu ngemawula. Mekaten ingkang saged dalem sampai akan nyuwun doa saking panjenengan yang mustajabah niki, mugi-mugi dalem beserta keluarga saged ngelampai nopo ingkang dalem sampai akan.
saged ngelampai nopo ingkang dalem sampai akan terlalu berat apabila tanpa doa saking panjenengan. Kadang-kadang namung saged matur tapi boten saged ngelampai. Maka kula ngemis saking jenengan, doakan kula, doakan keluarganipun Abah, mugi-mugi saged ngelampai dawuh-dawuhipun Abah, mugi-mugi saged ngelampai dawuh-dawuhipun piyambak-piyambak. Makaten nyuwun agungipun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفع ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Doa tahlil dereng diwaos dawuhipun Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ashabihi wa zawjatihi wa ahli baitihi khususan li sayyidatina Fatimatiz Zahra wa sayyidina al-Hasan wa sayyidina al-Husain wa sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sultan awliya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa ghairi dzalika ya Allah mimman dzakarna asma'ahum ba'dahum wa nahussu khususan ila murabbi ruhina Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ummina Hajjah Hurriyah binti Ki Abdul Fattah Abah Haji Hasan wa ummina Hajjah Aminatul Zuriyah wa Mbah Kiai Haji Muhammad Mbah Kiai Abdul Jalil bin Mustaqim Mbah Yai Mustaqim bin Husain wa ila murabbi ruhina wa mursyidina Asy-Syaikh Harir Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع من طلب في مجلسنا هذا وحضر في مجلسنا هذا ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم طهر قلوبنا من الأغيار. اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبوديتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على نية القبول وحصول المأمول إلى حضرة الرسول وإلى أباه رمك حجي محمد جمال
Syekh Hadir Salahuddin Al-Ayyubi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nyuwun Fatihah kagem pamanda Kiai Haji Abdul Nasir Abdul Fattah, mugi-mugi Allah paring beliau kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.